Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Rahim. Para puji serta syukur semoga Allah tak membukakan segala puji serta syukur hanya kepada Allah kita sampaikan atas segala nikmat yang telah kita dapatkan, kita rasakan sampai saat ini, yang tidak akan bisa terbilang nikmat itu apabila kita hitung. Dan bagaimana telah kita ketahui bahwasanya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah sampai saat ini masih tertanam dalam diri kita, yang mudah-mudahan bisa terbawa sampai akhir nanti. Amin. Yang menjadi penyelamat. Salawat dan salam semoga Allah kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada termasuk juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang tetap setia dan taat terhadap ajaran yang dibawanya. Semoga kita juga ada di dalamnya, karena semuanya itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tema kita malam ini adalah zikir. Zikir adalah mengingat, zikir adalah menyebut. Kalau kita kaitkan apa itu zikir, ada sesuatu yang perlu diingat. Objeknya seperti apa sih? Kita harus selalu mengingat dan juga menyebut. Karena kita juga di dalam firman Allah memerintahkan suatu perintah ini, kita berzikir ini. Seperti di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Ini hanya orang beriman yang Allah menekankan, hanya orang beriman yang diperintahkan untuk berzikir kepada Allah dengan zikron kasiro, zikir yang sebanyak-banyaknya. Artinya di sini kita selalu menyebut, banyak-banyak menyebut dan mengingat kepada satu zat yaitu Allah. Ataskah Allah selalu kita ingat dan kita sebut. Kita setback ke belakang bahwasanya keberadaan kita sampai saat ini, dari mulai kita ditiupkan keluar dari tulang sumbi dan juga segala macam dalam rahim ibu kita, yang sampai menyapi itu sepanjang
eh, 2 tahun ya dari dalam juga termasuk sampai saat ini dari yang tidak ada artinya dari status air mani sampai kita syukuran umur sekian, pantaskah kita mengingat dan menyebut kepada penciptanya? Pasti. Tanpa ada yang menciptakan itu, kita nggak bisa menikmati segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Tubuh kita bisa, kesehatan kita sampai berada di sini adalah satu nikmat yang besar. Jadi ukurannya adalah zikir itu layak sekali diperintahkan kepada kita untuk kita agar berzikir kepada yang memberikan kita, yang menciptakan kita sehingga kita ada dan kita lengkap sehat walafiat. Kita punya keturunan juga pasti kita berkaca ke rumah, alhamdulillah anak kita sehat semua, saudara kita sehat, istri kita sehat, semua berkah semua, ya Allah. Jadi sangat layak lah. Saya bahkan di sini ada sesuatu yang sering kita lupakan yang perlu kita ingat. Satu oleh dalam majelis taklim ini pasti bapak-bapak masih ada punya. Dari Pak Ustadz ini. Detak jantung kita ini kalau dihitung itu, Pak Ustadz menamakannya pompa ajaib ini. Dalam 1 menit adalah 100 kali detak jantung. Dalam 1 jam 60 kali 100, 1 hari 24 kali 6.000, terus sampai kita ada kisaran 60 tahun itu detak jantung kita itu 3.110.000 3.110.400.000 dalam 60 tahun. Kisaran kita kebanyakan umur sekian. Bayangkan kita, kenapa Allah memerintahkan untuk berzikir yang tiada putus gitu, zikron kasiro. Hal yang sering saya lupakan, kita lupakan ini. Itu hanya sebagian kecil yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi dari nikmat mata kita, napas kita, oksigen ini. Kita banyak yang menggunakan oksigen, kita bebas begini. Nggak bayar. Iya nggak bayar. Ini nggak bayar. Jadi layaklah kita menjadi tunduk dan mengingat. Sebagaimana kita juga sering menyebut tunduk dan mengingat kepada sesama kita yang begitu baik, yang banyak memberikan kontribusi kepada kita sebagai hal yang baik. Kita juga sering memuji, mendoakan pantas seperti itu. Dan kita berada di dunia ini itu kan tempat beramal. Di sini adalah di dunia ini sepanjang kita hidup ini dan sampai hari kemudian masih ada jalan-jalan lagi yang bisa membawa kita kepada kebaikan dan membawa kita kepada keburukan, ketaatan atau kemaksiatan. Artinya setelah kita menyadari pentingnya banyak berzikir pada Allah, mengingat agar yang kita ingat itu selalu berada di dalam diri kita,
dapat melindungi kita dan dapat menjaga kita untuk menjalani kehidupan dunia ini sampai pada waktunya nanti, atau pada ajar kita, agar kita menjadi hamba yang taat, mudah-mudahan bertakwa gitu ya. Dan kita termasuk dalam hamba-hamba yang husnul khotimah. Tapi juga dalam perjalanan ini, karena dunia sifatnya adalah tempat beramal yang banyak godaannya, makanya kita tadi berlindung pada Allah. Karena pas Allah dalam firman-Nya juga menyebutkan fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat. Jadi dalam menempuh kehidupan ini, sering-sering mengingat Allah, pasti Allah akan mengingat kita. Di dalam kehidupan ini, Nabi SAW juga telah bersabda, ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya dunia ini adalah tidak mulus yang kita jalani, walaupun kita sudah mendapatkan ilmu dan hidayah dan segala macam untuk perbaikan ibadah. Tidak seperti itu kita akan mulus mencapai kepada satu husnul khotimah. Karena dunia itu dalam hadis Nabi dijelaskan ad-dunya mal'unatun. Bayangkan, Allah mencap dunia ini mal'unatun, dilaknat. Kita perasaan, wah kita udah berasa benar dalam kehidupan dunia ini, dalam segi kita sudah memilih jalan yang benar dengan kita belajar. Tapi kita juga ada kehidupan lainnya yang bisa menyeret kita ke dalam mal'unatun tadi, dunia mal'unatun. Diteruskan lagi, wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat semua kegiatan-kegiatan dunia itu. Bayangkan itu, kita perlu waspadanya terhadap dunia ini. Tapi kita juga nggak perlu berkecil hati. Tetap dengan kita banyak berzikir pada Allah, Allah akan kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Maka hanya golongan-golongan inilah yang akan diingat Allah, karena dia selalu mengingat Allah. Illa zikrullah wa mawalah. Jadi senantiasa banyak-banyaklah berzikir dan aktivitas-aktivitas yang disertai dengan mengingat Allah. Antaranya kita dalam setiap kegiatan, karena kegiatan kita dunia bilangnya ibadah, sertailah dengan bismillah, itu dengan alhamdulillah minimal, dan doa-doa yang doa dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan dua lagi, mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Au aliman, au muta'aliman. Dua lagi kegiatan yang bisa kita menyelamatkan kita dalam laknat Allah di dunia, yakni orang yang pandai atau yang memberikan ilmu, mengajar, dan orang yang belajar. Mudah-mudahan kita bisa dijaga oleh Allah, karena kita selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan Allah pun akan mengingat kita. Amin. Untuk itu tidak ada kata yang lebih baik dari saya. Mudah-mudahan semoga kita menjadi orang-orang yang dapat terselamatkan dalam laknat dunia ini dan mengarahkan kita kepada
husnul khotimah, dan kita juga punya keturunan yang baik. Dari saya, bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum